Hai, perkenalkan saya Rafaela dengan NPM 204. Tahukah Anda, sebagai mahasiswa tentunya tidak sedikit kita merasakan bahwa aduh kok kurang tidur nih. Atau mungkin apalagi nih waktu saat-saat mau ujian, merasakan pernah nih kita nggak tidur sama sekali. Berdasarkan survei ditemukan bahwa seorang mahasiswa di universitas terkenal di Amerika mengatakan bahwa dia hanya tidur 3 jam saja. Ternyata ketika melakukan kegiatan perkuliahan, dia mengalami gangguan loh. Selain itu juga, terdapat survei yang mengatakan bahwa seorang ahli IT di Amerika mengeluhkan bahwa dia hanya tidur 2 jam dalam sehari saja. Ternyata dia pun mengeluhkan hal yang sama, bahwa dia terdapat gangguan untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya loh. Dimana gangguan itu yang pertama mereka keluhkan adalah seperti sulit fokus, sulit berkonsentrasi, daya ingat menurun, pekerjaan terganggu, mood menjadi jelek, bahkan menjadi mudah marah loh. Wah, kalau begitu ternyata tidur itu penting ya. Jadi ketika kita tidur ini terdapat struktur di otak yang bernama hipokampus dan prefrontal cortex yang berfungsi untuk learning process, di mana pada saat fase REM sleep terjadi fase konsolidasi memori, di mana terjadi perubahan dari short term memory menjadi long term memory. Sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya peningkatan dalam daya ingat. Hal inilah yang menyebabkan jika kita tidak tidur, maka fungsi hipokampus untuk mengkonsolidasikan memori akan menjadi terganggu. Selain itu, riset pun berkata bahwa ternyata kekurangan tidur yang kronis ini dapat memperkecil ukuran hipokampus. Wah, bahaya banget ya kalau ukuran hipokampus kita sampai mengecil. Selain itu pun ada struktur di otak yang bernama amigdala, di mana struktur amigdala ini merupakan struktur di otak yang fungsinya ini untuk mengatur mood seseorang dan emosi seseorang. Makanya kalau kurang tidur mungkin kita merasakan ya, mood ini menjadi tidak enak dan mudah marah loh. Nah, kalau yang tadi itu kan dampak tidur terhadap otak kita. Namun apa ya dampak tidur terhadap tubuh kita sendiri? Ternyata kalau kita kurang tidur, kita ini biasanya merasakan aduh kok menjadi kurang bersemangat, merasakan lemas, dan akhirnya pekerjaan sehari-hari pun menjadi terganggu. Ternyata saat kita tidur ini terjadi fase di mana energi dalam tubuh kita ini diperbarui loh. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan metabolisme di tubuh kita, sehingga jumlah energi yang digunakan di tubuh kita ini menjadi lebih sedikit. Selain itu pun, fungsi tidur yang terpenting, apalagi nih waktu saat-saat pandemi seperti ini, ternyata tubuh kita ini pun menyebabkan adanya pengembalian fungsi imun kita loh. Jadi fungsi imun kita ini pun menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih tahan akan segala penyakit-penyakit yang ada yang disebabkan karena adanya tidur ini loh. Nah, jadi tadi kan aku udah berbicara tentang beberapa hal akibat dari kekurangan tidur. Tentunya pasti bertanya-tanya dong, apa sih tidur yang berkualitas itu? Atau mungkin bagaimana ya cara agar kita mendapatkan tidur yang berkualitas? Sebenarnya tidur yang berkualitas ini bukanlah hanya sekedar tidur 8 jam sehari. Namun tentunya tidur ini pun harus disertai dengan tidur yang berkualitas loh. Wah, tidur yang berkualitas itu apa sih dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Jadi untuk mendapatkan fase tidur yang berkualitas ini, kita salah satu tips and triknya ini nih, kita perlu menjaga sleep hygiene kita. Wah, sleep hygiene itu kan banyak ya. Jadi aku mau ngasih tahu beberapa hal yang berhubungan dengan sleep hygiene kita nih. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kualitas tidur kita melalui sleep hygiene. Yang pertama adalah jangan gunakan gadget, bermain video game, maupun menonton televisi saat ingin tidur. Hal ini disebabkan karena mata kita mengandung berbagai struktur syaraf yang ternyata akan ditransmisikan ke struktur yang ada di otak. Kemudian nantinya cahaya tersebut akan menghambat pengeluaran hormon melatonin. Wah, hormon melatonin itu apa sih? Jadi hormon melatonin ini merupakan hormon yang berfungsi untuk mengatur rasa kantuk yang ada di tubuh kita.
Oleh sebab itu, kalau ada cahaya, nanti pengeluaran hormon melatonin yang dikeluarkan oleh pineal gland atau kelenjar pineal ini akan menjadi terganggu. Oleh sebab itu, kalau kita memain gadget kemudian menonton televisi sebelum tidur, apalagi waktu kondisi lampu di kamar sudah digelapkan, biasanya kita menjadi lebih segar, bukan? Hal ini karena adanya penurunan sekresi hormon melatonin loh. Kemudian yang selanjutnya adalah setel jam tidur maupun jam bangun kita secara teratur. Hal ini disebabkan karena di tubuh kita ini terdapat biological clock yang disebut dengan circadian rhythm, di mana ritme inilah yang mengatur untuk kapan kita tidur, kemudian kapan kita bangun. Sehingga kalau misalnya nih kita biasanya, aku biasanya tidur jam 10 malam nih, dan biasanya akan bangun jam 6 pagi, dimana nantinya pada saat sebelum jam 10 malam, sesaat sebelum jam 10 malam, maka tubuh kita ini akan memberikan sinyal untuk bersiap-siap, tidur yuk sekarang, ayo beristirahat. Oleh sebab itu, karena ada sinyal tersebut, maka tubuh kita ini akan merasakan ngantuk. Selain itu, sama juga ketika saat menjelang jam 6 pagi, maka tubuh kita ini akan memberikan sinyal dari otak ke organ-organ tubuh kita untuk bersiap-siap bangun agar tubuh ini dapat siap untuk beraktivitas seperti awalnya pada siang hari. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah usahakan untuk tidak baca atau melakukan aktivitas lain di tempat tidur, apalagi sebelum tidur nih. Seperti belajar. Hal ini disebabkan karena melakukan aktivitas seperti belajar ini dapat meningkatkan hormon stres yang ada di tubuh kita. Sehingga nantinya hormon stres ini akan menyebabkan tubuh menjadi sulit tidur loh. Jadi nanti tubuh akan mengirimkan sinyal sehingga adanya circadian rhythm ini pun menjadi terganggu karena adanya hiperaktivitas dari susunan syaraf yang ada di otak kita. Selain itu pun, kita usahakan nih untuk menjaga lingkungan atau tempat tidur kita ini tetap nyaman, seperti kita atur suhu kamar kita. Kemudian kita pun dapat mengatur pencahayaan di kamar kita. Yang direkomendasikan adalah cahayanya ini gelap, dan juga suhunya pun suhu normal ya, suhu ruangan, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Karena jika suhu yang terlalu dingin akan menyebabkan adanya peningkatan internal core body temperature, sehingga nantinya peningkatan internal core body temperature ini akan memberikan sinyal kepada tubuh, sehingga tubuh pun menjadi sulit tidur loh. Selain itu pun usahakan untuk tidak meminum kafein, berolahraga, maupun makan makanan berat sebelum tidur. Hal ini disebabkan karena jika kita berolahraga maupun kita memakan makanan berat sebelum tidur, maka tubuh kita ini, sistem metabolismenya ini akan sangat meningkat, di mana adanya peningkatan sistem metabolisme tubuh akan menyebabkan peningkatan energi. Selain itu pun akan menyebabkan adanya peningkatan internal core body temperature. Masih ingat kan, akibat dari peningkatan internal core body temperature ini akan menyebabkan tubuh menjadi lebih sulit tidur loh. Last but not least, jadi langkah-langkah yang tadi merupakan langkah-langkah yang top banget nih, yang patut dicoba agar kualitas tidur kita dapat meningkat. And prioritizing good sleep is good self-love. So don't forget to have a good night's sleep everyone. Bye!